Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati jamaah salat maghrib Masjid Hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya patut bersyukur pada Allah atas nikmat rahmat hidayah sehingga masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Diberikan oleh Allah waktu sempat sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan menambah waktu iman taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya jadi umat wasatiyah, umat moderat, pengikut Nabi Muhammad, baik dari segi akidah, ibadah, dan akhlak bermuamalah. Baik, saya hormati, melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang surat Al-Insan, surat ke-76. Kita mulai dari ayat pertama dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Inna alaina mustaqina imma syakira. Inna alaina mustaqina imma syakira. Imma syakira wa imma kafur.
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha Surat Al-Insan. Al-Insan itu berasal dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Al-Insan itu manusia yang punya sifat lupa. Mufradnya al-insan atau al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jamaknya namanya an-nas. Jamak itu artinya kumpulan orang banyak. Lebih dari satu itu namanya jamak. Jadi kalau tunggal al-insan, kalau jamaknya manusia-manusia namanya an-nas. Lah an-nas itu tadi berasal dari kata nasia, maka kata Profesor Dr. Quraisyah dalam tafsirnya itu dan termasuk dalam bukunya Wawasan Al-Quran, an-nas, al-insan atau al-insu itu adalah manusia yang punya sifat salah dan lupa. Itu al-insan. Nah, kemudian di ayat pertama Allah berkata, hal ata 'alal insan khinum minad dahr. Hal di situ harful istifham, huruf memahamkan yang artinya adalah tanya. Maka sering diartikan apakah, tanya untuk penegasan. Tetapi di situ Allah bukan tanya kepada kita, tetapi menegaskan terhadap pernyataan yang Dia sampaikan dalam Al-Quran sebagai penegasan. Hal ata 'alal insan, apakah telah datang, ata datang, 'alal insan atas manusia. Di situ Allah pakai tunggal mufrad sing jumlah siji. Yang dimaksud al-insan di situ adalah manusia pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam. Makanya pakai al-insan, manusia pertama kali. Maka kalau an-nas adalah manusia secara keseluruhan, tetapi di surat ini namanya al-insan, diawali bagaimanakah Allah ini memahamkan bagi kita bagaimanakah Nabi Adam itu awal kali sebagai manusia. Nah, khinan minad dahr,
yang mana khina itu menunjukkan al-waktu wal asr, menunjukkan waktu dan masa, yang mana Adam sebagai manusia al-insan tadi, suatu waktu itu adalah minat dari satu masa ketika itu. Satu masa ketika itu Allah menciptakan dulu ketika di surga lam yakun, yang mana lam di situ harful jazm. Harful jazm itu menunjukkan benar-benar terjadi. Yakun yang mana benar-benar terjadi, yang sebelumnya belum ada. Yakun kemudian diciptakan oleh Allah jadi ada. Makanya di Al-Quran itu ada kalimat kun fayakun, jadilah maka jadi. Kalau kita ngerti penafsirannya dalam konteks nahwu syarahnya sebagai ilmu alatnya, itu sering kita bahasa Indonesiakan artinya jadilah maka jadi. Tetapi ada filosofi yang sangat mendalam dari kalimat kun fayakun itu. Kun itu fi'lul amr, jadi kana yakunu kun. Kana itu fi'il madhi, yakunu itu fi'il mudhari', kun fi'lul amr. Apa maksudnya? Nah, ini biar penjenengan tahu. Karena itu fi'il madhi, kata kerja lampau, bahasa Inggrisnya pastel. Itu kan pastel. Pastel meneh di malam Agustusan, gitu. Pastel yang sudah terjadi. Fi'il mudhari' adalah present continuous dan present tense. Apa artinya? Sedang dan proses keseharian dilakukan, itu namanya present tense atau present continuous. Contoh, kita makan, kita sholat, kita minum, itu keseharian. Tapi nek jalan-jalan, healing-healing, tamasya, rekreasi, orang bendino nek ono duwite lagi jalan-jalan. Nah, bedanya begitu. Nah, kalau fi'il amr adalah kata kerja perintah. Nah, sekarang kalimat kenapa kok Allah pakai kana yakunu kun fayakun? Sering diartikan jadilah maka jadi. Ternyata pemahamannya luar biasa. Kun itu jadilah fi'il amr. Tapi fayakun, fa itu jawaban maka, yakun pakai fi'lul mudhari', kata kerja keseharian, ada proses untuk jadi. Saya ulang, ada proses untuk jadi. Kenapa kok Allah ada proses untuk jadi? Nek Allah belum jadi, langsung jadi. Sekarang kita lihat, kita nalar. Kita ini manusia, pernah jadi bayi. Kalau Allah mau, gitu, di perut ibu kita langsung lahir. Tapi kenapa kok harus menunggu 9 bulan 10 hari? Nek Allah kuasa, jadi wis metu jadi wis mari. Tapi kenapa kok masih menunggu 9 bulan 10 hari? Ternyata Allah itu menghargai ciptaannya sing jenenge manusia, dikasih akal sama hati, disuruh berpikir, menelaah
kenapa kok sampai 9 bulan 10 hari? Ada proses memberikan pelajaran. Maka di situ dulu sebelum ada dokter spesialis kandungan, ada namanya dukun bayi. Ternyata Allah menitipkan ilmu terhadap dukun bayi, ya dah. Ilmunya belum memadai, tapi tirakatnya besar. Bayi sungsang lho, diputer mbek tangane, iso metu. Gini apa betul? Dulu kan begitu. Sekarang dokter iso tak puter mbek tangane, ya kan? Langsung operasi selesai. Tapi dulu kenapa dukun bayi tadi, bayi sungsang, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mbek tirakat ucapannya tadi diputer mbek tangane, nggak jadi sungsang. Hebatnya begitu. Nah, akhirnya lambat laun lambat waktu Allah nitipi ilmu, berkembangnya ilmu pengetahuan, dokter umum, sekolah lagi spesialis namanya dokter kandungan. Dokter kandungan cuma menguasai 9 bulan 10 hari. Dari lahir tanggung jawabnya siapa? Spesialis dokter anak. Loh, Pak. Jadi ternyata kun fayakun itu tadi Allah ngajari manusianya, jadilah maka jadi. Ada muatan Allah menghargai ciptaannya manusia, dikasih akal, disuruh berpikir, sehingga di situ subhana rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada rahasianya semuanya. Kita kan sering ngartikan kan jadilah maka jadi. Nek jadilah maka jadi itu Indonesianya. Nek Allah adil mestinya pakai kun fakun muniku. Kun jadilah langsung fi'il amr maka jadi. Tapi kenapa kok pakai fi'il mudhari? Kun fayakun, mengajari manusianya untuk berproses. Begitu Pak. Itu masalah kana yakun itu tadi. Nah, sehingga kembali ke ayat ini, lam yakun, okay, yang ketika itu manusia sing jenenge Adam, yang dulunya pada saat itu belum jadi, syai'an, sesuatu apapun itu, mazkura, yang belum dikatakan jadi manusia, bahasanya cikal bakal. Nah, maka di situ ditafsirkan dalam tafsir Jalalain di situ. Bukankah hal itu tadi artinya sesungguhnya datang atas manusia yang namanya Nabi Adam tadi dari satu waktu, dari masa minat dahar, itu khinun minat dahar adalah ada nafsirkan 40 tahun di surga sana. Oke, 40 tahun. Di sini berarti Allah memakan kun fayakun tadi, Allah ngajari proses. Ini gelem langsung jadi lemai gempel emplek seke kula jenengan cilik mbiyen ya to senengane dolanan lemah gempung ngoten niku. Nek saiki kan arek gak gelem dicacingen ya to. Gemplamplek gawe burung, gawe mobil, gawe omah-omahan kan begitu. Tapi jangan samakan Allah emplek-emplek dolanan lemah ngojo. Nah itu logika kemudian begitu. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain ini mengatakan dari waktu masa itu tadi 40 tahun. Sedangkan dia belum merupakan ketika itu
ya toh, belum dikatakan manusia, sesuatu yang gak disebut maksudnya. Nabi Adam selama 40 tahun masih tetap berbentuk tanah dan bukan berarti apa-apa, alias kayak rupa tanah bentukan. Nek kula jenengan, tapi jangan disamakan. Cara wong gawe boneka niku gelem dadi. Nah, jangan tadi sampaikan, jangan dikatakan loh, Allah jadi Tuhan Pak, langsung dadi ngene gak iso ta. Ini lagi-lagi mengatakan kun fayakun, mengajari manusianya untuk berproses. Di ayat lain jenengan lihat tentang bumi ini. Allah menjadikan bumi ini sittatu ayyam, 6 hari. 6 harinya Allah jangan disamakan dengan 6 hari kita hidup di dunia. Loh, itu mana? Nah, itu urusannya Allah. Artinya ini pengetahuan, tapi jangan disamakan dengan logika akal manusia. Kalau kita mengukur akal logika manusia dengan kerjaan Allah, kita nggak nutut. Karena apa? Kita makhluknya Allah, ojo dek genteni badani pekerjaannya Gusti Allah, begitu. Nah, atau bila yang dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan ini, makanya dikatakan atau bila, ini kan pemahaman. Oke. Maka yang dimaksud dengan lafal khinun itu yang kita baca tadi, alal insan khinan minad dahr, atau masa ialah masa mengandung, jadi bukan 40 tahun. Bisa jadi juga tidak 40 tahun. Allahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Jadi intinya manusia Nabi Adam diciptakan ini sudah diciptakan oleh Allah, rancangannya begitu. Maka dalam surat Al-Baqarah ya nyampaikan kepada malaikat, aku ati gawe menungso, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa jare malaikat? Ya Allah, jenengan gawe menungso niku lho, apakah nanti akan selalu menumpahkan darah dan perang iri-irian? Oh tidak, saya lebih tahu daripada kamu, karena kamu adalah sebagai makhlukku, begitu. Itu Nabi Adam. Lah setelah Nabi Adam sampailah kepada kita semua ini, maka sunnatullah berjalan. Nek Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa hubungan suami istri. Nah sekarang sunnatullahnya setelah Nabi Adam adalah sampai kita ini ada namanya nutfah, yaitu ngapunten amsyaj, nutfah, air sperma tadi bersambung dengan indung telur alias hubungan suami istri itu. Nah kita lihat, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna harfu takkid, sesungguhnya. Oke. Kami jarene Allah khalaqna, menciptakan al-insan, manusia itu tadi, min nutfah, dari setetes mani sperma. Nutfah itu mani sperma, alaqah adalah segumpal
daging. Jadi nanti ya pemahaman kita dalam surat Al-Mu'minun, setelah sperma jadi segumpal daging, kemudian jadi tulang, kemudian tulang itu dibungkus oleh daging tulang belulang. Nah, itulah Allah memahamkan kita, namanya 9 bulan 10 hari dalam perut ibu itu. Nah, setelah sperma tadi amsyaj, yang mana bercampur benih laki-laki dan perempuan, wanita. Artinya dipancarkan di situ lewat namanya al-jima, hubungan berkumpul suami istri itu. Jadi kula jenengan dielingno ya toh, nek Nabi Adam iku urusaku jarine Allah, aku sing gawe pertama kali tak emplek-emplek dari tanah tadi. Kalau kamu sunatullahnya tidak tak emplek-emplek, ngono bahasane, tetapi min nutfah dari sperma tadi, amsyajin yang bercampur dengan sperma dengan indung telur alias suami istri. Nah, kemudian setelah itu nabtalihi, tambah gede, sampailah balik, sampailah pada kita semuanya itu nabtalihi, kami uji mereka, kami uji dia. Siapa? Ya manusia itu tadi. Maka dikatakan jenis manusia dari setetes mani yang bercampur dengan indung telur, yaitu air mani laki-laki bercampur satu dengan air mani perempuan. Kemudian kami hendak mengujinya, tambah gede, sudah diwong, wis lahir. Maka di situ kami memberikan ujian, membebankan kewajiban kepadanya. Apa artinya nabtali? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan kewajiban perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Inilah kula jenengan dinamakan mukallaf dalam ilmu fikih. Nek mukallaf pakai alif itu orang yang baru masuk Islam. Nek mukallaf orang yang sudah lama masuk Islam dan itu ada beban tanggung jawab kewajiban yang harus dilakoni. Makanya jenenge mukallaf. Salat, puasa, haji, salat rawatib, nawafil dan lain sebagainya, kewajiban. Larangan judi, nganakno duit, sondorek. Saiki ganti sondorek, ganti son Nusantara. Meneh sadele kas karnaval metu kabeh sondorek. Ya toh. Kemarin katanya ibu-ibu dari Probolinggo atau mana itu gara-gara sondorek meninggal dunia, mergo jantungnya enggak kuat. Jenenge sondorek, jenenge horek. Mulane ana sondorek sampean helman tutup ono napa niki? Headset wis tinga-tinga ngene gak ngarah klingi wis babak begitu. Itu contohnya begitu.
diakali sondorek metu fatwae genti son Nusantara. Istilah kan macam-macam dunia begitu. Kembali ke sini nabtahi itu tadi. Nah, faja'alnahu sami'an basira, maka setelah itu kami jadikannya, yaitu manusia tadi, sami'an, apakah dia mau mendengar terhadap kewajiban yang harus dilakukan, basira, dan juga yaitu melihat. Disinilah Bapak Ibu surat Al-A'raf 179 jenengan kulon jenengan amati. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah tatkala Allah menjadikan anak cucu Adam kulon jenengan min duhurihim, dari tulang punggung belakang mereka. Siapa? Ya Nabi Adam sampai kita-kita ini, orang anak cucunya. Dzurriyyatahum, sebagai anak cucu Nabi Adam. Allah kemudian membuat perjanjian, mempersaksikan. Apa kalimatnya? Wa ashhadahum ala anfusihim, aku jarene Allah membuat perjanjian persaksian terhadap mereka. Jadi syahadat yang kita ucap niku asyhadu itu bimana al waktu perjanjian, wal qasam sumpah dan pernyataan. Nah, apa isinya? Wa asyhadum ala anfusihim, terhadap bayi-bayi kita ketika umur 4 bulan ditiupkan ruh di perut ibu kita tadi. Allah menanyakan kepada kita, alastu birabbikum, Al-A'raf 72, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala syahidna, enggak ya Allah, kita ini adalah menyaksikan Tuhan kami, Engkau. Al-A'raf 172. Nggih. Ya wes, tak cekel omonganmu lho ya, jare Allah begitu. Titenono wa antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Meneh besok hari kiamat jangan sampai kamu mengatakan, nggih ya Allah, aku lali ya, lupa ya. Biyen iki lho. Biyen aku lupa ya. Saiki ya ngapunten ya Allah. Lho ya begitu. Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami setelah diakan neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia penduduknya. Siapa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak pernah dipakai memahamkan dirinya atas Allah sebagai Tuhannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, sama dengan ini basir, dan mereka punya mata tapi tidak pernah dipakai untuk melihat kebenaran ayat-ayatnya Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak pernah dipakai mendengar ayat-ayat kebenaran kebesaran Allah. Nah, makanya dikatakan faj'alnahu sami'an
basira. Kami jadikan pendengaran dan penglihatan itu untuk berbuat baik. Tiga tadi tidak dipakai dari Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Padu, binatang ternak, sapi, kambing, iku lemu sek payu. Saya ulang, lemu sek payu. Buktinya nek wayahe kurban sampean delok wong tuku mesti sing kuru apa sing lemu. Lemu. Filosofi wawan ternak iku napa? Mangan turu. Akhirnya jadi lemu. Iku sek payu. Nah nek menungso, nah makanya dikatakan tadi ulaika kal an'am. Nah nek menungso mau mangan turu jare sing di omah sing geloki klimbruk kaya gombal amo kaya gombal mutiya. Wis nah metu-metu kono lho cekak ketok moto sepet moto kuwi ngono. Nek hewan binatang saja ternak tadi itu sek payu. Nah nek menungso klimbruk sapa sing gelem ngejak kerja? Alah klimbruk males rugi kan. Ngoten akhire. Nah, ulaika kal an'am. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Buktinya wong niku nek wis kejem biyen tega lorone gak tega patine, saiki mbek dulure tega lorone kapan nang mati nisa. Saking kejemne usak niki niku. Berapa banyak berita di situ saling membunuh antar manusia. Nah nek ngono jane Allah, wa ulaika humul ghafilun, mereka itu wong-wong sing lali lupa. Nah sehingga ayat ini mempertegas faja'alna sami'an basira adalah merupakan sebagai pendengaran, penglihatan itu kami jadikan supaya melaksanakan kewajiban. Jumlah ayat ini merupakan jumlah istiqnaf, kalimat permulaan dianggap sebagai hal itu artinya keadaan dari lafal yang diperkirakan, yaitu kami dari Allah bermaksud hendak mengujinya ketika kami mempersiapkan kejadiannya. Mulane Bapak Ibu, Allah niku nek semakin sayang kepada hambanya, walana bluwannakum bisyai'im minal khawfi wal diuji. Al-Ankabut ayat 1 nas, bukankah kamu mengira anggitmu wong iman iku wis meneng-meneng tok ngono ta, maka akan diuji. Dengan ujian itu siapa tahu dan Allah tahu siapa yang benar-benar beriman, yang benar, dan siapa yang tidak beriman. Karena itu kami menjadikan dia dapat mendengar dan melihat. Artinya dengan mendengar dan melihat maka kewajiban kita lakukan. Disitulah bentuk ujian Allah supaya kita dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.